BBM nasional berapa? Masih cukup 20 hari. Perang Amerika Serikat Israel melawan Iran membuat Iran menutup Selat Hormuz, jalur yang selama ini dilalui sekitar 26% kapal pembawa minyak mentah dunia. Dampaknya perputaran minyak global tersendat dan harganya dengan cepat melonjak. Berkurangnya pasokan minyak dan kenaikan harga menambah tekanan fiskal bagi Indonesia sebagai negara pengimpor minyak. Bagaimana respons Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkait harga BBM di Indonesia yang terdampak perang Iran? Lalu apa yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam merespons situasi ini? Benarkah perang tersebut menjadi ujian ketahanan ekonomi Indonesia? Kita bahas. Dampak ekonomi dari ketegangan perang Iran mulai terasa di Indonesia. Pada Senin 2 Maret 2026, manajemen PT Chandra Asri Pasifik, perusahaan petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia, menyatakan force majeure kepada mitra usaha akibat gangguan distribusi bahan baku di Selat Hormuz. Pada hari yang sama, Pertamina melalui PT Pertamina International Shipping mengonfirmasi 2 kapal tankernya yaitu Pertamina Pride dan GAM Sunoro terjebak di perairan Selat Hormuz akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Terkait dampak ekonomi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto Selasa 3 Maret menyebut bahwa yang terganggu adalah suplai minyak, transportasi logistik, serta sektor pariwisata. Ia juga menyinggung potensi kenaikan harga BBM. Pertama, yang terganggu kan pasti suplai minyak. Yang kedua, transportasi logistik. Dan yang ketiga, tentunya kita melihat tourism akan sangat terganggu. Pengaruh ke ekspor juga nggak Pak? Kan ini juga melibatkan negara-negara lain, UAE. Iya, kalau negara tergantung juga berapa lama. Balik lagi kita monitor aja bahwa perang ini lama atau perang 12 hari atau perang berapa jauh. Berarti harga BBM bisa naik Pak? Apa? Harga BBM bisa naik? Otomatis akan naik sama seperti saat perang Ukraine kan naik. Tetapi kan kali ini supply dari Amerika juga akan meningkat dan OPEC juga meningkatkan kapasitasnya. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, mantan menteri luar negeri, serta ketua umum partai politik ke Istana Merdeka Jakarta Senin 3 Maret. Selama sekitar 3,5 jam, mereka berdiskusi mengenai situasi politik serta langkah antisipasi yang perlu disiapkan Indonesia dalam menghadapi dampak serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Beliau juga menjelaskan tentang perkembangan tentang Iran, Israel hari ini. Intinya pada pertahanan kita, pada kesiapan kita menghadapi krisis itu. Beliau menjelaskan tentang kesiagaan pangan kita, kesiagaan energi kita, dan dialog elit kita. Beliau mengundang para tokoh-tokoh ini untuk menyatukan elit. Terkait dampak perang Amerika Serikat Israel-Iran terhadap ekonomi Indonesia, pandangan menarik disampaikan Aswin Rifai, pemerhati ekonomi dan dosen FEB UPN Veteran Jakarta. Ia menilai perang di Timur Tengah mungkin terjadi ribuan kilometer dari Jakarta, tetapi dampaknya terasa hingga ke SPBU, pasar modal, dan dapur rumah tangga Indonesia. Menurut Aswin, dunia kini memasuki fase ketika risiko geopolitik menjadi variabel permanen dalam perhitungan ekonomi. Indonesia memang tidak dapat mengendalikan konflik global, tetapi dapat mengendalikan respons domestiknya. Jika konflik berlangsung singkat, Indonesia berpeluang memanfaatkan rotasi portofolio global dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun jika konflik berkepanjangan dan harga minyak menembus $120 AS per barel, disiplin fiskal, stabilitas moneter, dan keberanian melakukan reformasi energi akan diuji secara nyata. Sahabat Kompas, krisis seperti perang selalu membawa risiko sekaligus peluang. Pertanyaannya bukan apakah Indonesia terdampak, melainkan seberapa siap Indonesia mengelolanya.